Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sofaria Nurjana dari program studi akuntansi kelas malam. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu perumusan tujuan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan informasi tentang sumber daya ekonomik, entitas pelapor, klaim terhadap entitas, dan serta perubahan sumber daya dan iklim. Poin pertama yaitu sumber daya ekonomik dan klaim, lalu ada perubahan sumber daya ekonomik dan klaim. Tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan itu sendiri yaitu menyediakan informasi keuangan tentang aset, liabilitas, keuangan, penghasilan, dan beban entitas pelapor yang berguna bagi pengguna pelaporan keuangan. Informasi tersebut disediakan dalam laporan posisi keuangan dengan mengakui aset, liabilitas, dan ekuitas, lalu ada laporan kinerja keuangan dengan mengakui penghasilan dan beban. Selanjutnya ada periode pelaporan, yaitu laporan keuangan yang disusun untuk jangka waktu tertentu, yaitu seperti periode pelaporan yang memberikan informasi tentang aset dan liabilitas, termasuk aset dan liabilitas yang tidak diakui. Lalu ada penghasilan dan beban untuk periode pelaporan. Untuk membantu pengguna pelaporan keuangan dalam mengidentifikasikan dan menilai perubahan dan tren, laporan keuangan juga menyediakan informasi komparatif untuk setidaknya satu periode. Yang ketiga, ada kinerja keuangan terrefleksikan oleh akuntansi akrual, lalu ada kinerja keuangan terrefleksikan oleh arus kas masa lalu, dan ada perubahan sumber daya ekonomi dan klaim yang tidak berasal dari kinerja keuangan. Lalu ada karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Terbagi menjadi 2 poin, yaitu karakteristik kualitatif fundamental. Yang kedua adalah karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari relevansi, lalu materialistis, representasi tepat, penerapan karakteristik kualitatif fundamental. Untuk karakteristik kualitatif peningkat, ada keterbukaan. Lalu ada laporan keuangan dan laporan keuangan entitas pelapor. Poin-poin dari subbab ini adalah tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan, ada periode laporan, perspektif yang diadopsi dalam laporan keuangan, dan asumsi kelangsungan usaha. Lalu ada entitas pelapor, yaitu laporan keuangan yang dikonsolidasikan dan tidak dapat dikonsolidasikan. Untuk unsur-unsur laporan keuangan itu sendiri, lalu ada pengakuan dan penghentian pengakuan. Untuk kriteria pengakuan sendiri, itu terbagi menjadi 2, yaitu relevansi, yang termasuk ketidakpastian eksistensi, dan probabilitas rendah dari arus masuk atau arus keluar manfaat ekonomi. Yang kedua ada representasi tepat, yaitu ketidakpastian pengukuran dan faktor lain. Selanjutnya ada pengukuran. Dari dasar pengukuran itu sendiri ada biaya historis dan nilai kini. Untuk biaya historis adalah salah satu prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip historis menghendaki penggunaan harga perolehan dalam mencatat aset, hutang, modal, dan biaya. Untuk nilai kini terbagi menjadi nilai wajar, nilai pakai dalam pemenuhan, dan nilai kini. Untuk faktor yang dipertimbangkan dalam saat pemilihan dasar pengukuran, yaitu 1. Relevansi atau karakteristik aset atau liabilitas, lalu kontribusi arus kas di masa depan, lalu representasi tepat, lalu karakteristik kualitatif peningkat dan kendala biaya, meliputi biaya historis dan nilai kini, lalu ada faktor khusus dalam pengukuran awal, dan lebih dari 1 dasar pengukuran. Oke, jadi kesimpulan dari pertemuan keempat kali ini yaitu untuk memberikan informasi yang penting bagi mengenai perubahan perusahaan seperti aktiva, modal, dan kewajiban, dan sebagai informasi tambahan untuk para investor dan para pemakai. Terima kasih.